Saya lihat kan lagu-lagunya itu kan hampir semuanya itu temanya tentang cinta, gitu kan. Sebenarnya kita kolaboratif Maksud juga ya. gini, kan Pak Holang sebagai seorang jurnalis ya, tentu seringkali meliput berita-berita tentang situasi politik, lalu kemudian isu-isu sosial. Kenapa lagu-lagunya itu selalu bertema tentang cinta? Kenapa tidak mau membuat lagu yang mengkritisi tentang situasi sosial misalnya, atau misalnya situasi politik lah, misalnya seperti itu? Kenapa itu? Sebenarnya Selamat berjumpa bersama saya Albertus Dino dan saudara saya yang menjadi narasumber kali ini Pak Holang ya. Nah, kali ini saya mau mengajak Pak Holang sedikit berbicara ya tentang, karena setahu saya Pak Holang ini adalah seorang wartawan, tapi dia tertarik selain dia terjun di dunia jurnalistik, tetapi juga dia punya ketertarikan di musik ya. Dia sudah banyak lagu yang dia ciptakan gitu ya. Nah, bagaimana Pak Holang? Bagaimana kabar? kabar baik, Kabar baik. Pak Dino. Ya. Sekarang masih Selamat sore. apa ya? Aktivitasnya, kesibukannya di Jakarta masih seorang wartawan. Oh ya, puji Tuhan. Nah, itu tadi Pak Holang. Saya tertarik dengan apa ya? Dengan Pak Holang ini. Karena tadi Pak Holang ini kan seorang wartawan yang sudah banyak pengalaman berjumpa dengan banyak orang, tetapi di sela-sela waktu itu Pak Holang masih punya kesempatan untuk mencipta lagu. Dan menurut saya ya, lagu-lagu yang Pak Holang cipta itu apa ya? Syarat dengan banyak makna, mengandung banyak makna dan pesan bagi banyak orang. Nah, kira-kira ini Pak Holang, cerita dulu bagaimana awal mulanya Pak Holang akhirnya tertarik dengan musik, menciptakan lagu ini tadi. Oke, terima kasih Pak Dinox. Ya, ya. Itu pertanyaan yang sangat penting untuk saya. Mungkin banyak orang juga bertanya hal yang sama kepada saya soal itu kan. Saya ini seorang jurnalis, tetapi terjun juga dalam industri musik lah ya. Ya, boleh dikatakan begitulah ya. Ya, kita harus kembangkan industri musik tanah air lah. Tetapi kita ini belum menjadi apa-apa. Kita mengarah ke sana lah. Nah, pertama kali itu saya menemukan quote yang menarik dari seorang filsuf Yunani, Plato ya. Pak Dinox tahulah Plato itu siapa. Dan ini ada quote-nya tentang musik. Dia mendefinisikan musik itu sendiri adalah hukum moral. Ia memberi jiwa ke alam semesta, sayap kepikiran, terbang ke imajinasi, pesona dan kegembiraan untuk hidup dan segalanya. Itulah puisi musik menurut Plato. Berarti Pak Holang tertarik, maksudnya tertarik di menciptakan lagu itu karena terinspirasi dari filsuf ini, atau gimana maksudnya? Di sini dia bicara tentang imajinasi. Jadi di sini saya harus apa ya? Saya ditantang untuk menelurkan imajinasi itu dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itu bisa dalam bentuk artikel, puisi, dan lagu. Nah, kadang-kala puisi itu adalah lagu. Lagu adalah puisi. Nah, kira-kira semoga Pak Dino sepakat dengan saya soal ini. Tapi memang faktanya demikian. Yang saya alami selama ini, saya menulis puisi itu pertama kali waktu saya SMA. Saya dulu SMA di Ruteng, SMA Santo Francisco Xavierus Ruteng, dan saat itu saya mulai bergelut dalam dunia tulis menulis, dunia sastra ya. Saya menulis puisi dan saya baca banyak puisi di perpustakaan sekolah. Dan dalam benak saya waktu itu, kok mereka ini bisa gitu. Kenapa saya tidak bisa? Saya cobalah. Akhirnya saya mencoba dan memang waktu itu belum dipublikasikan di media massa ya. Tapi sudah hanya sebatas lah. Sudah tertarik. Hanya sebatas di buku harian. Di buku harian apa segala macam. Saya mencoba saja untuk menulis. Dan kebiasaan itu terus saya bawa sampai saya kuliah. Dan saya dulu kebetulan kuliah di Flores, di Maumere, di STFK Ledlero waktu itu, sekarang ITFK. Nah, saya pertama kali menulis puisi dan itu saya kirim ke media massa.
Oh dulu karena kebiasaan itu tadi dari SMA ya. itu kebiasaan karena menulis. Dalam pikiran saya itu apa, kok orang bisa gitu kan, kenapa kita tidak bisa. Saya yakin Pak Dino juga punya pengalaman menulis puisi, dan Pak Dino kan punya buku juga ya, dan itu pengalaman-pengalaman itu, dan Pak Dino sudah bukukan itu, dan memang kita punya kecenderungan masing-masing kebiasaan untuk dijadikan apa, selalu melihat itu sebagai peluang untuk kita kembangkan. Nah, saya ini kan bertemu dengan siapa saja, bertemu dengan banyak orang dengan skill yang berbeda. Nah, waktu di Maumere itu saya bertemu dengan mentor, dan memang mereka ini menciptakan banyak lagu. Kakak tingkat ya? Kakak tingkat lah ya, kakak tingkat. Dan mereka menciptakan banyak lagu daerah ya. Lagu rohani, bahasa daerah, bahasa Indonesia, semuanya ada. Dan saya mencoba diskusi. Saya tawarkan, saya punya saya punya lirik lagu. Saya punya lirik lagu. Bisa tidak ini dijadikan lagu nih? Akhirnya dia buat. Dan memang senior itu dia sangat rendah hati ya. Dia bisa menerima siapa saja yang mau mengembangkan skillnya. Karena dia bilang kau punya talenta gitu. Kau harus kembangkan. Dan Tuhan sudah berikan itu untuk kau. Dan silakan kau kembangkan. Dan mulai dari situ saya punya semangat untuk kembangkan skill itu. Di luar tadi saya menulis puisi. Karena bagi saya, ternyata puisi adalah bisa dijadikan lagu. Karena nanti kan ada istilahnya musikalisasi puisi lah, begitu. Berawal dari SMA itu punya kebiasaan menulis. Lalu kemudian berusaha mencoba menulis puisi, lalu kemudian artikel-artikel ya. Apalagi saya pernah dengar Pak Holan cerita itu kan pernah menulis artikel di media lokal di sana itu kan. Betul sekali. Lalu kemudian ke Jakarta, dan Jakarta tentu sudah semakin luas lah pergaulan gitu ya. Berjumpa dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi saya mau menggali tadi Pak Holan. Kan Pak Holan tadi cerita ketertarikan untuk menulis lagu juga berawal dari saat kuliah melihat kakak tingkat tadi, bukan terinspirasi juga untuk menulis. Betul. Nah, kira bagaimana sampai di Jakarta kesibukan Pak Holan sebagai jurnalis, lalu kemudian masih punya kesempatan untuk membuat lagu. Gimana Mas? Imajinasi itu kan di mana saja kita berada, di bawah pohon, di gedung, itu imajinasi selalu ada. Dan rata-rata lagu-lagu yang saya ciptakan ini selama saya di Jakarta, dan itu di kafe lah ya. Karena di sana kita banyak mendengar lagu, berjumpa dengan banyak penyanyi yang memang sudah istilahnya makan garam lah ya di industri musik tanah air. Di kelas, sudah nasional dan internasional lah. Kelas atas lah mereka. Dan di situ ini mohon maaf aja, mereka itu katanya mereka sharing bahwa kelemahan mereka itu tidak bisa menulis lirik. Jadi mereka bisa suaranya bagus mereka ya. Suara bagus, bisa menciptakan beat tersendiri untuk sebuah lagu, tetapi mereka kesulitan untuk menulis lirik lagu. Nah, disitulah saya menawarkan, saya bisa menulis puisi. Dan saya coba kasih ke mereka, ini liriknya. Silakan bikin musiknya. Saya jujur, saya sendiri saya tidak bisa bermain musik. Kalau untuk yang sedikit senang-senang kunci tau lah ya. Tapi untuk feeling musiknya itu yang sangat susah untuk saya. Dan kita harus akui kita tidak punya skill. Saya tidak punya skill ke sana. Nah, dari situlah saya bertemu dengan senior-senior ini, bermodalkan saya tadi waktu saya kuliah itu bisa menulis lirik lagu, dan sampai di sini dikembangkan karena bertemu dengan server yang sama dan klik. Pertemanannya terus berlanjut kan. Dan memang ada senior kita juga dari Manggarai di sini yang memang dia mendorong untuk kita terus kembangkan skill kalau memang kita punya. Dan saya mengutip satu katanya itu, dia bilang ada celetukan dia, kau buat sudah, kau buat sudah. Khas kali khas orang Flores itu, kau buat sudah. Iya, khas kita orang Timur lah ya. Iya. Jadi
celetukan itu yang membuat saya, oh ya, ada dorongan. Berarti saya di sini saya punya skill. Macam ya. ditantang gitu ya. Ditantang untuk bahwa saya harus kembangkan kemampuan yang saya punya. Nah, disitulah lahir menulis beberapa lagu yang saat ini sudah dipublikasikan di channel Baru Musik. Oh, di channel YouTube ya? Channel YouTube Baru Musik, dan awalnya itu memang saya hanya mau senang-senang juga sih. Tapi saya melihat lama-lama saya melihat ini ada peluang kan. Karena begini, satu lagu pertama itu yang saya upload itu penontonnya banyak sekali. Dan itu di channel lain ada 5.000 ya. Kemudian bikin lagi satu lagu. Penerimaan masyarakat itu bagus. Pecinta musik. Mendorong ya, memotivasi kemudian. Iya, itu jadi motivasi saya. Penontonnya 3.000. Tanggapan dari banyak orang. Akhirnya naik dalam sebulan jadi lagu terbaru jadi 19.000, 18.000. Kalau kita kumpulkan mereka dalam satu lapangan untuk konser, itu kan kumpul ribuan manusia, itu kan itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya sekarang terus kembangkan skill yang ada, dan saya sendiri juga masih mencari talent-talent muda yang khususnya dari Manggarai ya. Oh, berarti gini, Pak Holang itu hanya menciptakan lagu, lalu kemudian bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan musiknya. Musik, lalu kemudian yang menyanyikan juga orang lain. Betul. Jadi di sini ada kata kolaborasi lah. Kita itu, kolaborasi skill. Penting itu. Misalnya saya dengan Pak Dinox kan, Pak Dinox punya skill apa, saya punya skill apa, dan itu kita harus kembangkan bersama. Karena kerja tim itu lebih sempurna daripada kita kerja perseorangan. Benar-benar. Karena saling koreksi antara satu sama lain kan. Berkolaborasi dengan orang itu sangat penting ya. Untuk kemudian kita belajar dari orang lain juga. Betul. Pengalaman itu tidak bisa kita dapat sendiri kan, tanpa melalui bersosialisasi diri kepada orang lain. Nah, kalau sampai sekarang itu sudah berapa lagu yang sudah diciptakan oleh Pak Holang? Berapa lagu ya? Di Baru Musik itu kan? Kalau yang sudah diupload di Baru Musik ini kita bisa cek ya. Sudah berapa lagu itu? Lumayan banyak. Sudah banyak lah ya. Banyak, lumayan lah ya. Kemudian lagu-lagunya itu apa ya? Ini di sini. Genrenya apa ya? Lagu-lagunya Pak Holang. Lebih banyak pop ya? Pop sih ya. Ini sudah ada 8 video di sini. Berarti 8 lagu. 8 lagu yang ada di sini. Tapi masih ada lagi lagu-lagu yang belum dimasukkan ke sini. Masih dalam proses di studio. Nah, ini sebentar lagi kita akan launching satu lagu. Judulnya itu Narage. Oh, yang terbaru tuh Narage. Yang terbaru. Masih ingat nggak judul-judul lagunya itu? Jangan sampai sudah lupa. Oh, iya dong, pasti ingat. Lagu pertama coba, lagu pertama. Ini kan karya kita sendiri. Ya, coba lagu pertama. Lagu pertama yang diupload di YouTube ini adalah Aku Tahu. Aku Tahu. Dan penyanyinya itu Gusti Jole. Oh, Gusti Jole ya. Saudara ya. Saudara. Tapi suaranya bagus tuh. Suara bagus. Musiknya juga keren. Basah. Ya. Musiknya. Apa tadi judulnya? Aku Tahu. Aku Tahu. Kedua Kilodite. Kilodite. Aku Tahu Kilodite. Bahasa Manggarai itu ya. Bahasa Manggarai. Kilodite. Keluarga kita. Yang ketiga? Ketiga itu Flores is Beautiful. Oh, Flores is gitu, menceritakan tentang keindahan Pulau Flores dari barat sampai timur. Keempat itu apa namanya? Ayo. Lonto Cama. Oh, keempat Lonto Cama. Dari 4 lagu itu, tentu setiap lagu itu kan punya ceritanya sendiri. Oh iya. Nah, kira-kira lagu pertama itu sebenarnya Aku Tahu itu mau menceritakan tentang apa sebenarnya? Atau terinspirasi dari apa? Mungkin dari perjumpaan dengan orang? Atau tentang apa gitu? Lagu Aku Tahu itu sebenarnya lagu ngarep ya. Paham kan ngarep? Ya, ngarep. Ngarep itu bagaimana seseorang itu dia merindukan sosok tertentu dalam hidupnya. Kayaknya saya tahu ini arahnya. Tidak. Ini pengalaman hidup. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang nih? Jadi kita ambil sisi netral saja ya. Jadi ini pengalaman hidup semua orang lah. Pasti semua orang punya pengalaman yang sama, bahwa pasti dia ngarep dengan seseorang, baik itu cowok maupun cewek. Begitu kita
pengalaman itulah yang kita ramu dalam bentuk lagu ini, bahwa dia merasa bahwa seorang yang dia cintai ini masih mengharapkan juga, begitu. Saya mengharapkan dia mengharap, tapi dia tidak bicara. Maksudnya gini, aku tahu. Apakah itu sebuah ungkapan dari misalnya Pak Holang sendiri sebagai penulisnya? Aku tahu tentang isi hati seseorang yang dikagumi, ataukah sebaliknya? Itu tadi saya bilang, ngarep itu kan baik misalnya Pak Dinox atau dengan siapapun yang Pak Dinox cintai. Aku tahu bahwa jadi saling menjaga perasaan apa segala macam, saling ngarep, saling berharap, gitu. Iya, memang lagunya saya lihat tuh, musiknya bagus sekali, lalu dan itu perlu diketahui ya. Juga apa ya? Perlu diketahui menyentuh sekali. Terima kasih Pak Dino karena sudah mendengar lagu itu dan merasakan ada. Paling tidaklah saya sebagai penikmat ya, saya pendengar itu. Terima kasih banyak. Melihatnya. Berarti kami berhasil menciptakan lagu itu. Lagu kedua tadi apa? Itu lagu apa? Kilo Dite. Kilo Dite. Itu kan bahasa Manggarai. Mungkin dijelaskan sedikit apa kira-kira cerita dari lagu itu. Ya, Kilo lagu Dite tentang bagaimana persaudaraan sebuah keluarga besar dari Manggarai. Keluarga besar dari Lambaleda dan orang Congkar, Manggarai Timur di Jakarta itu, kemudian ini di tanah itu ya, di Jakarta kita sebut Jakarta Tanah Betawi, dan ini selalu bersatu, selalu mau berkumpul, itu karena apa? Karena merasa bahwa perkumpulan itu adalah sebuah keluarga. Itulah inti dari. Berarti terinspirasi dari itu ya, mau memberikan pesan kepada orang-orang Manggarai itu ya, bahwa kita hidup di Jakarta ini jangan sampai kita terpecah belah. Betul. Kita punya apa sih keluarga sebagai Kilo Dite tadi itu ya, supaya saling mendukung satu sama lain. Betul sekali. Oke, lagu yang saya tertarik itu sebenarnya itu lagu itu ya, Flores is Beautiful tadi. Flores is Beautiful. Karena pesannya itu sangat apa ya, sangat mendalam bagi saya. Bagaimana kemudian kita melihat keindahan Pulau Flores itu sebagai sebuah apa ya? Apa istilahnya itu ya? Destinasi wisata. Ya. Jadi begini, kita harus bersyukur bahwa pemerintah itu memperhatikan wilayah kita ya. Dan memang itu kewajiban negara untuk itu. Tapi memang selama ini kita disebut daerah terbelakang, tetapi dengan kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan ekologis yang kita punya di sana, itu yang membuat daerah kita itu makin dilirik orang sebagai destinasi wisata super premium ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada pembangunan yang masuk ke sana. Pemerintah betul-betul memperhatikan itu. Dan saya menarasikan itu. Saya mengundang para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Ini loh keindahan daerah kami. Itu Pulau Flores. Saya tidak tidak hanya berbicara tentang Manggarai Raya ya, tapi saya berbicara tentang Flores dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Karena keindahan Pulau Flores itu sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Karena di sana kita ada ada komodo, terus ada danau, ada wisata budaya, ada wisata religi, ada semua sampai ke Flores Timur kan. Apa salahnya kita mempromosikan? Memperkenalkan kepada banyak orang ya, bahwa ini loh daerah saya. Ini daerah saya. Makanya saya mengambil judul itu Flores itu indah. Flores is beautiful. Iya. Sebagai ungkapan kita juga kan. Betul. Tentang daerah kita yang memiliki kekayaan budaya. Betul. Dan juga kekayaan alamnya itu. Betul sekali. Ya sebenarnya ini kalau pemerintah juga orang-orang seperti Holang ini seperti saudara Holang ini harus diperhatikan juga, masih mendukung lah ya. Betul. Karena kalau kita lihat juga kebanyakan dari pemerintah juga tidak punya perhatian untuk melihat potensi-potensi dari anak daerah juga untuk memperkenalkan daerah itu tadi ya. Betul. Lalu kemudian lagu yang terakhir deh, yang sekarang yang mau dirilis ini, publikasikan. Jadi lagu terakhir Narage. Itu kan sebenarnya kalau ungkapan seorang perempuan itu kan? Ungkapan hati seorang perempuan. Narage. Gimana itu? Narage itu kan kita tidak bisa terjemahkan lurus ya, saudaraku, tidak.
Ya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan karena ungkapan perasaan cinta Dari seorang berarti perempuan. dari seorang perempuan artinya sayangku lah. Ya. Kan bahasa daerah Manggarai itu kan mempunyai banyak arti. Satu kata banyak arti kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tergantung konteksnya kan. Iya, iya. Nah, itu menceritakan bagaimana seorang perempuan dia sangat mencintai seorang laki-laki ini. Dan dia terus memegang teguh pada komitmen awal. Jadi dan ini nanti yang semoga para pendengar yang setia ya, setia dengan Baru Musik bisa nanti berkunjung, like, subscribe dan jangan dulu share. Itu dong. Maksudnya ceritain dulu bagaimana cerita dari lagu yang terakhir ini, Narage. Terinspirasi dari mana atau apa ya? Cerita di balik lagu itu. Jadi saya selalu ambil pada posisi netral. Bagaimana sebuah cerita itu, sebuah pengalaman orang, kita meramunya dalam bentuk lagu. Dalam bentuk lagu dan saya bikin itu. Iya, intinya pesannya itu ya. Pesannya tadi itu. Pesannya sebuah ungkapan komitmen. Komitmen dari seorang perempuan terhadap kekasihnya begitu. Karena kadang orang ini kan terhadap pacarnya, pasangannya apa. Karena kadang orang kan dia tidak komit. Iya. Ya, kita cerita itulah yang mau kita tampilkan di sana. Semoga bermanfaat ya untuk siapapun. Kan ini pengalaman pribadi dari siapapun. Sebenarnya lagi itu kalau saya dengar liriknya itu kan yang mengisahkan tentang bagaimana seorang perempuan itu menantikan kehadiran pasangan. Betul. Apakah itu mendengar cerita dari orang atau hanya sekedar imajinasi aja ini? Itu. Biasanya imajinasi itu kan berdasarkan pengalaman juga ya. Imajinasi itu kan dia ada supaya kita bisa menarasikan. Supaya kita bisa menarasikan dalam bentuk tulisan. Karena apa? Apa yang kita imajinasikan saat ini, kalau kita tidak langsung mencatatnya di atas kertas putih, atau saat ini kita menggunakan Android dicatat di HP atau di mana, itu kita nanti akan hilang dia. Kalau kita kembali flashback lagi kan susah. Pasti kita tidak menemukan kata-kata yang sama untuk menarasikan itu. Nah, itulah yang kita buat selama ini, pengalaman siapapun. Kalau musisi itu kan, kalau orang pencipta, penulis, dia itu selalu mengambil posisi netral untuk sebuah tulisan. Yang benar nih. Jadi kita harus jujur soal itu. Saya tidak bisa berpikir untuk parsial. Ada juga yang gini. Tergantung penilaian. Lalu kemudian saya mau tahu juga ya, kan ada sudah berapa lagu tadi ya? 9 lah, hampir mau 10 sudah lagu. 10 kan? Mungkin lebih lah, banyak lah lagunya. Maksudnya saya itu kira-kira dananya itu dari mana ya Pak Ulang? Dalam proses produksinya itu tentu kan membutuhkan dana juga. Betul. Jadi kita berangkat dari kekurangannya. Awalnya karena memang ada orang yang mau eksis. Dia punya skill menyanyi. Itu tadi yang saya bilang dari awal. Orang bisa menciptakan musik, belum tentu dia bisa menciptakan lirik. Jadi di sini kita kolaborasi lah. Oh, berarti jadi itu saling memenuhi kerjasama dengan orang lain. Betul. Tapi memang tadi kan Paula bilang tuh ya, sebenarnya membuat lagu-lagu itu juga bukan karena untuk mendapatkan hasil, itu bukan tujuan utama ya, tapi awalnya, karena terpanggil itu ya. Maksudnya punya ketertarikan, punya apa? Ini menuangkan ide imajinasi tadi itu dibagikan kepada orang ya. Harapannya tentu kan bisa memberi inspirasi bagi banyak orang, itu kan. Betul. Itu harapannya. Ya. Tapi kalau saya melihat sih di channel itu sudah banyak loh followernya dan juga sudah banyak penontonnya, viewernya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berkunjung ke sana, bisa mensupport kan. Support itu kan dengan kita tidak minta banyak, ya. Tapi subscribe dan share kemana-mana. Menurut saya sih kita tidak perlu lah untuk itu toh. Artinya ketika orang sudah merasa enak mendengar lagu kita, pasti dengan sendirinya mereka akan mengunjungi kita. Intinya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menciptakan lagu itu supaya disukai oleh banyak orang. Oke, prinsip kami begini, selama ini tim ya, dalam tim, prinsipnya begini.
tugas kami itu menciptakan lagu itu, hadirkan itu ke ruang publik, berinspirasi lah. Ya, hadirkan itu ke ruang publik, terserah. Soal tafsiran itu bebas. Kami tidak membatasi, karena ini karya kami. Kami sadar bahwa kami punya kekurangan juga. Ketika mengkritisi hasil karya kami, silakan. Kami tidak menutup itu. Karena tentu kami punya banyak kekurangan. Intinya di situ. Intinya kita tadi memberikan inspirasi ya, menyeringkan kepada orang lain. Betul. Itu. Lalu kemudian saya lihat kan lagu-lagunya itu kan hampir semuanya itu temanya tentang cinta, gitu kan? Sebenarnya kita kolaboratif. Maksudnya gini, kan Pak Holang sebagai seorang jurnalis ya, tentu seringkali meliput berita-berita tentang situasi politik, lalu kemudian isu-isu sosial. Kenapa lagu-lagunya itu selalu bertema tentang cinta? Kenapa tidak mau membuat lagu yang mengkritisi tentang situasi sosial misalnya, atau misalnya situasi politik lah, misalnya seperti itu? Kenapa itu? Sebenarnya kita melihat itu dari sisi apa? Ini lagu-lagu sekarang ya, genrenya itu pop. Atau gini, fokusnya aja atau gini? Enggak, jadi gini. Lagu yang saya bikin selama ini tidak melulu soal cinta. Ada budayanya. Coba ya, diperhatikan baik-baik. Di sana ada pesan moral budaya. Ya, hampir saya bilang kan hampir semua aja. Iya, ya, saya kira seimbang lah. Tidak tahu ke depan ya, ke depan mungkin tergantung nanti kita siapa yang, karena saat ini saya membutuhkan seorang talent yang memang mau bekerja sama ke sebagai depan, penyanyi itu ya. Penyanyinya ke depan itu betul-betul mau kita berjalan terus bersama gitu. Saya tidak lagi mencari orang yang mau nyanyi baru bergabung, maunya baru. Saya tidak mau seperti itu. Tapi memang karena ini saya melihat ini sebuah peluang bisnis yang bagus. Saya berpikir bahwa saya melihat misalnya contoh Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita punya itu kan, tentunya mereka mulai dari nol. Iya. Motivasinya itu. Ya? Motivasinya ke sana. Mereka mulai dari nol. Mereka atau ini deh kayak Betran Peto, yang Manggarai itu kan dia mulai dari nol juga. Cancar. Kita mulailah dari bawah, kita tanam pisangnya, terus pasti akan berbuah gitu kan. Oke. Ya. Oh, berarti saya bisa katakan bahwa Pak Holang ini selama ini menciptakan lagu itu patokannya itu melihat dari tanggapan orang dulu, maksud tanggapan para penikmat lagu itu. Misalnya tadi tema tentang cinta ya. Karena banyak orang yang tertarik mendengarkan lagu-lagu tema tentang cinta, lalu kemudian menciptakan lagu-lagu itu yang berkaitan dengan tema itu. Betul. Tergantung permintaan sebenarnya. Tergantung permintaan, bukan tergantung dari apa? Sejauh ini ya, karena orang yang membutuhkan. Oh, gitu. Jadi iya, orang bilang buat berarti ini. Berarti pesanan dong. Lagu-lagu pesanan dong. Kan saya punya skillnya. Saya harus kembangkan. Ketika orang bilang tolong dong buat saya lagu, saya bikin liriknya. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri ya. Dan itu yang terjadi. Tapi saya punya banyak lirik lagu untuk siapapun yang mau. Stok lagu lah ya. Stok. Saya punya banyak persediaan itu. Tinggal nanti talent muda yang mau nyanyi, mau bekerja sama, mau kolaborasi lah bahasa yang bagusnya. Ayo kita ya sebenarnya bersama. Itu tadi Pak Holang kan sudah punya istilahnya sudah punya kemampuan ya, di bidang jurnalistik, tulis menulis, lalu kemudian menciptakan lagu tadi. Tinggal itu tadi, apakah ada orang yang mau bekerja sama itu tadi kan? Betul. Apakah tidak punya keinginan untuk membuat lagu untuk mengkritisi situasi sosial atau situasi politik? Pasti ada lah. Nah kita ini kan terus mengalir ke depannya. Seperti kata Heraklitus bilang, Pantari selalu mengalir seperti air. Selalu menjadi kemenjadian. Iya. Bahasa filosofisnya. Oh iya. Apa? Kapan kira-kira rilis lagu yang terbaru ini? Ini lagi proses ya. Kita tunggu saja. Nanti kan kita menunggulah.
Menunggu ya. Iya. Jadi teman-teman bisa menunggu lah ya. Menunggu. Langsung kunjungi channel Baru Musik ya. Di sana Saudara Holang sudah mengupload lagu-lagunya itu ya, yang teman-teman bisa nikmati lah gitu ya. Lalu kemudian Pak Holang, mungkin Baru Musik itu tadi rencananya maunya seperti apa kira-kira ke depannya? Oh ya, saya sih pengennya karena kita kan pengen yang Baru Musik ke depan itu lebih profesional, tentunya ya. Kita sama-sama lah. Harus profesional ya. Ini Ya, harus profesional. Karena kan lagu yang kita bikin sudah banyak nih. Iya. Ya tentu nanti punya penghasilan dong dari YouTube. Jadi kita harus lebih profesional dan apa istilahnya ada monetize dari itu. Ya, itu tadi. Ya kita tidak profesional itu dalam konteks kerjasama dengan orang lain. Bicara tentang penghasilan, kerjasama. Mungkin ada investor yang mau bekerja sama. Mau kerjasama kan lebih bagus, malah lebih bagus. Ya. Itu yang kita harapkan. Ya kalau saya lihat sih dari lagu-lagu yang berapa lagu yang sudah diciptakan itu sebenarnya apa ya, sangat sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Misalnya tentang cinta tadi itu kan sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi mungkin aja belum ada yang melihat karya-karyanya Pak Holang gitu ya. Terima kasih. Tapi kalau dilihat dari viewersnya itu banyak sekali. Ya, sampai banyak. Ribuan. Sampai ada 19.000, 18.000. Belum ya. Mungkin semoga proses. Kita harus menghargai proses. Iya. Karena proses itu yang bisa membentuk kita lebih baik lagi. Oke, baiklah begitulah. Harapannya mudah-mudahan lagu barunya Tunarage itu bisa tembus 1 juta viewers. Iya, bisa ditanggapi oleh masyarakat. Teman-teman bisa langsung kunjung lah di Baru Musik. Terima kasih. Ya kedepannya Polang, kira-kira rencana kedepannya kira-kira gimana untuk Polang? Maksudnya untuk karyanya di bidang musik ini. Oh iya, kita terus menciptakan lagu, terus menghibur semua masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan ada musisi terkenal nasional atau internasional mau melirik kita dong, membeli lirik kita kan. Ya itu yang kita harapkan, mudah-mudahan. Karena saya jujur ya, saya itu sangat fans sekali dengan grup band Westlife. Westlife. Salah satu lagunya yang saya paling suka itu yang judulnya My Love. Yang liriknya itu karena liriknya atau karena personnya, orangnya. Jadi kita harus mencintai grup band itu orangnya karena orangnya itulah yang sehingga lagu itu ada kan. Iya. Lagu ada karena ada yang mengadakan lagu itu. Oh begitu jadi maksudnya ya. Oke baik, terima kasih Pak Holang untuk sharingnya pada kesempatan ini. Nanti kesempatan lain kami akan membahas tema yang lain ya. Terima kasih. Harapannya Pak Holang masih bersedia untuk menjadi teman ngobrol saya. Oh iyalah. Untuk itu ya. Kapan saja, di mana saja kita selalu siap. Oke baik, terima kasih teman-teman. Sekian dulu ya. Atau ada pesan terakhir untuk mungkin ada yang mau nonton nanti. Sudah cukup. Oke baiklah ya. Terima kasih.